Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Semoga kalian semua tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Pada pertemuan hari ini kita membahas mengenai interaksi sosial. Ada di buku paket halaman 85 sampai dengan halaman 89. Interaksi sosial adalah proses di mana orang-orang yang menjalin kontak dan berkomunikasi saling mempengaruhi dalam pikiran dan tindakan, serta adanya timbal balik. Berikut adalah contoh dalam interaksi sosial, di mana ada dua orang yang menjalin kontak dan berkomunikasi, kemudian ada yang mempengaruhi dan ada yang dipengaruhi dalam pikiran maupun tindakan, serta adanya timbal balik. Ciri-ciri interaksi sosial: yang pertama, jumlah pelaku interaksi sosial 2 orang atau lebih, tidak mungkin dilakukan oleh 1 orang. Yang kedua, adanya komunikasi antar pelaku. Yang ketiga, adanya suatu dimensi waktu yang meliputi masa lalu, masa kini, maupun masa yang akan datang. Dan yang keempat, adanya tujuan yang hendak dicapai sebagai hasil dari interaksi sosial. Interaksi sosial harus memenuhi 2 syarat. Pertama, adanya kontak sosial, dan yang kedua, adanya komunikasi. Jadi interaksi sosial tidak mungkin terjadi apabila tidak memenuhi syarat, yaitu kontak dan komunikasi. Yang pertama, kontak sosial. Kontak sosial adalah hubungan langsung atau bersama-sama. Misalnya berbicara dengan bertatap muka, berbicara melalui telepon, atau yang lainnya. Kontak merupakan tahap pertama terjadinya interaksi sosial dan dapat berlangsung dalam 3 bentuk, yaitu pertama, interaksi antara orang dengan orang lain, seseorang dengan orang lain. Yang kedua, interaksi seseorang dengan kelompok, seseorang dengan banyak orang. Yang ketiga, interaksi antar kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya, berarti antar kelompok. Sifat kontak sosial ada 2. Pertama, secara primer, yang kedua secara sekunder. Secara primer berarti secara langsung melalui tatap muka, misalnya antara seseorang dengan orang lain yang sedang bertemu, atau berbicara, atau bertegur sapa, atau berjabat tangan secara langsung. Secara sekunder atau tidak langsung, ini berarti melalui media. Ada 2 macam yang secara sekunder, ada sekunder langsung dan sekunder tidak langsung. Sekunder langsung berarti dilakukan secara langsung melalui telepon, surat, ataupun internet yang terdapat ada medianya. Yang tidak langsung, sekunder tidak langsung adalah melalui perantara orang ketiga, misalnya titip pesan atau kirim salam kepada orang lain. Baik, saya lanjutkan mengenai komunikasi. Komunikasi dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik antar sesama manusia, dan dapat terjadi apabila seseorang memberi arti perlakuan kepada orang lain melalui gagasan ataupun perasaan atas sesuatu yang ingin disampaikan orang tersebut. Komunikasi dapat dilakukan dengan bahasa isyarat, dengan kata-kata, ataupun dengan simbol-simbol. Komunikasi menggunakan bahasa isyarat disebut komunikasi nonverbal, misalnya menganggukkan kepala, menggelengkan kepala, menangis, tertawa, atau lain-lain. Sedangkan komunikasi yang menggunakan kata-kata disebut komunikasi verbal. Sedangkan yang menggunakan simbol-simbol bersifat abstrak, contohnya adalah rambu-rambu lalu lintas. Kemudian syarat proses berlangsungnya komunikasi. Yang pertama, pengirim pesan atau komunikator, yaitu pihak yang mengirim atau memberi pesan kepada orang lain. Yang kedua, penerima pesan atau komunikan, yaitu pihak yang menerima pesan dari orang lain. Yang ketiga, pesan, isi atau maksud yang akan disampaikan oleh suatu pihak kepada orang lain. Yang keempat, tanggapan atau feedback, tanggapan dari si penerima pesan atas isi pesan yang disampaikan. Berikut adalah bagannya. Dari bagan tersebut terlihat ada komunikator atau sender yang memberi pesan. Suatu pesan disebut sebagai message, kemudian diterima oleh komunikan atau receiver. Kemudian adanya tanggapan, feedback, berupa tindakan maupun pikiran kepada komunikator.
Saya ulang kembali, dalam pengirim pesan dapat menyampaikan pesan secara langsung ataupun tidak langsung. Secara langsung adalah yang tidak memerlukan media, misalnya dalam bentuk kata-kata ataupun isyarat. Pesan yang tidak langsung adalah pesan yang melalui media seperti pos, media massa, radio, telepon, internet, atau lain-lain. Jadi antara komunikator dengan komunikan dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Dari bagian tersebut adanya gangguan. Ini merupakan bagian dari proses komunikasi. Gangguan adalah hal yang merintangi atau menghambat komunikasi sehingga penerima menjadi salah paham dalam mengartikan pesan yang diterimanya. Baik, selanjutnya faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Yang pertama, imitasi adalah suatu tindakan meniru orang lain, baik dalam sikap maupun tingkah laku. Contohnya gaya bicara, tingkah laku, pola pikir, model rambut, dan sebagainya. Yang kedua, sugesti, yaitu pemberian pengaruh berupa pandangan, sikap, maupun perilaku sehingga orang yang mendapat pengaruh tersebut akan mengikuti tanpa berpikir panjang. Biasanya sugesti berasal dari yang pertama, orang yang berwibawa, karismatik, atau yang punya pengaruh terhadap yang dipengaruhi. Contohnya, orang tua, ulama, dan sebagainya. Sugesti juga berasal dari orang yang mempunyai status lebih tinggi dari yang disugesti, seperti contohnya kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Sugesti juga berasal dari reklame atau iklan di media massa. Kemudian faktor-faktor seseorang mudah untuk disugesti. Pertama, karena terhambatnya daya pikir kritis. Yang kedua, kemampuan atau keadaan berpikir terpecah belah. Atau yang ketiga, orang-orang yang ragu-ragu. Yang selanjutnya, identifikasi. Dalam faktor pendorong interaksi sosial yang ketiga, identifikasi. Identifikasi adalah kecenderungan atau keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain atau meniru secara keseluruhan. Proses identifikasi dapat membentuk kepribadian seseorang. Jadi di sini identifikasi seseorang meniru tingkah laku secara keseluruhan dari orang lain. Yang keempat, simpati. Proses di mana seseorang merasa tertarik kepada pihak lain. Dan dalam proses simpati, seorang turut merasakan apa yang dialami oleh orang lain, baik senang maupun susah. Yang kelima, yaitu empati, adalah suatu sikap simpati yang mendalam, yang lebih mendalam, yang dapat mempengaruhi kejiwaan dan fisik seseorang. Contohnya pada suku Asmat dan Dani di Papua. Ada tradisi potong jari di sana untuk menghormati dan merasakan kepedihan keluarga yang sedang berkabung. Berikut contoh-contohnya. Contoh yang pertama adalah Insinyur Soekarno yang memiliki karisma yang cukup tinggi, sehingga apapun kebijakan yang diberikan didengar oleh rakyat. Karisma ini bisa menjadi sumber sugesti dalam interaksi sosial. Contoh yang kedua adalah perbandingan antara band The Beatles dengan band The Changcuter. Ini adalah proses perbandingan contoh dalam identifikasi, di mana kecenderungan atau keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain atau meniru secara keseluruhan. Contoh yang ketiga adalah relawan. Relawan merupakan salah satu bentuk empati, di mana suatu sikap simpati yang lebih mendalam yang dapat mempengaruhi kejiwaan atau fisik seseorang. Contoh yang keempat adalah imitasi yang dilakukan oleh seorang anak yang mengikuti gerakan sholat ayahnya. Ini berarti suatu tindakan meniru orang lain berupa ayahnya, baik dalam sikap maupun tingkah laku. Baik, sampai sini. Siapa yang belum paham, silahkan bertanya.